Pernah kebayang nggak ada sebuah kekuatan raksasa senilai 35 triliun dolar yang lagi diam-diam mengubah cara dunia keuangan bekerja? Nah, itulah investasi ESG. Ini bukan cuma soal cari untung, tapi soal gimana uang kita bisa ikut membentuk masa depan planet ini. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu angkanya yang super besar itu. Terus kita keliling dunia buat lihat kemana aja uangnya mengalir. Habis itu kita bongkar strateginya, kenalan sama siapa aja pemainnya, dan terakhir kita intip mesin di balik layar yang bikin semua ini jalan. Udah siap? Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengungkapan besarnya. Kita akan mulai dengan angka yang, mungkin bakal bikin Anda kaget. Seberapa masif sih pasar ESG ini sebenarnya? Jadi, pertanyaan utamanya kan ini. Seberapa besar sih sebenarnya dunia investasi berkelanjutan ini? Coba deh, tebak dulu angkanya di kepala sebelum saya kasih lihat. Ini dia jawabannya, 35,3 triliun dolar. Saya ulangi ya, 35 triliun dolar. Angka ini gede banget, bahkan lebih besar dari gabungan ekonomi beberapa negara maju. Ini jelas bukan lagi pasar niche, ini udah jadi samudra modal. Dan yang lebih gila lagi, angka ini nggak diam di tempat. Pertumbuhannya aja mencapai 15% cuma dalam waktu 2 tahun. Jadi ini bukan tren sesaat, ini adalah pergeseran fundamental, sebuah akselerasi dalam cara dunia mengalokasikan uangnya. Oke, kita udah tahu kuenya segede apa. Pertanyaan selanjutnya, duit segitu banyaknya lari kemana aja sih? Yuk kita lihat peta globalnya dan cari tahu di mana pusat-pusat investasi ESG berada. Kalau kita lihat ya, Eropa dan Amerika Serikat ini jelas jadi pemain utamanya. Tapi, tunggu dulu. Lihat deh angka-angka ini. Kok ada penurunan yang cukup drastis ya, terutama di AS pada tahun 2022. Apa ini artinya gelembung ESG udah pecah? Belum tentu. Ada cerita menarik di balik penurunan ini. Nah, ini dia penjelasannya. Penurunan itu terjadi bukan karena investor kabur, tapi karena aturannya jadi lebih ketat, pasarnya makin dewasa, makin selektif. Jadi, ini bukan soal kuantitas yang menurun, tapi soal kualitas yang meningkat. Sebuah sinyal bagus bahwa industri ini lagi serius berbenah. Oke, kita udah bahas berapa banyak dan di mana. Sekarang yuk kita bongkar gimana cara kerjanya. Strategi apa aja sih yang dipakai buat menginvestasikan uang triliunan dolar ini? Gampangnya, ada 2 gaya utama. Gaya lama itu namanya penyaringan negatif. Ini kayak satpam yang langsung menolak industri-industri jahat, kayak tembakau atau senjata. Simple sih, tapi kadang kaku. Nah, gaya yang lebih modern itu integrasi ESG. Ini lebih kayak pelatih tim yang cerdas, yang nggak cuma lihat statistik gol, tapi juga lihat karakter pemain dan potensi jangka panjang buat bangun tim juara. Kalau dilihat secara global, strategi integrasi ESG ini emang yang paling ngetren. Tapi, ternyata tiap wilayah punya seleranya sendiri. Eropa misalnya, masih suka banget sama pendekatan penyaringan yang lama. Sementara Jepang lebih fokus buat ngajak ngobrol perusahaan yang langsung. Ini bukti kalau ESG itu bukan satu resep buat semua, tapi lebih kayak sekotak perkakas yang bisa disesuaikan. Dan ini nih yang penting. Kalau Anda pikir ESG itu cuma soal saham, Anda salah besar. Memang, saham masih jadi mayoritas, tapi coba lihat, porsi pendapatan tetap alias obligasi itu udah mencapai 36%. Artinya apa? Artinya prinsip keberlanjutan ini udah meresap jauh ke tulang punggung sistem keuangan, bukan lagi cuma hiasan di permukaan. Kita udah ngikutin jejak uangnya. Sekarang saatnya kenalan sama orang-orang di baliknya. Siapa sih sebenarnya yang jadi motor penggerak gelombang besar ini? Dulu, ESG itu mainannya para raksasa. Dana pensiun, perusahaan asuransi, dan sejenisnya. Dan mereka emang masih menguasai 75% pasar. Tapi, coba deh lihat potongan kue yang 25% ini. Ini adalah kekuatan baru yang lagi naik daun. Investor retail, orang-orang seperti kita. Dan pertumbuhan ini cepat banget loh. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, porsi investor retail ini melonjak lebih dari 2 kali lipat. Dari cuma 11% jadi 25%. Ini sinyal paling kuat kalau investasi berkelanjutan bukan lagi cuma buat kalangan elit, tapi udah jadi sebuah gerakan massa. Ini persis seperti yang dibilang kutipan ini. ESG itu udah turun gunung. Dari yang tadinya eksklusif buat institusi-institusi gede, sekarang ESG ada di reksadana dan ETF yang bisa kita beli dengan mudah. Artinya, kekuatan untuk ikut dalam pergeseran 35 triliun dolar ini sekarang benar-benar ada di ujung jari kita semua. Oke, bagian terakhir. Yuk kita coba ngintip ke belakang panggung. Gimana sih caranya ekosistem ESG senilai 35 triliun dolar ini bisa berjalan dengan baik? Ada siapa aja di dalamnya? Ini tuh bukan kerjaan satu orang.
Ini kayak orkestra besar yang main bareng. Ada pemilik aset yang kasih mandat, manajer investasi yang jadi konduktornya, dan regulator yang nulis partitur aturannya. Bahkan masyarakat sipil dan akademisi ikut ngasih warna dalam musiknya. Bayangin aja, ini kayak rantai pasokan. Prosesnya dimulai dari pemilik aset yang punya visi, terus ada konsultan yang bantu rancang strateginya, manajer investasi yang mengeksekusi, bursa saham yang memfasilitasi, dan semua ini diawasi oleh pembuat kebijakan. Kalau satu mata rantai aja putus, seluruh prosesnya bisa berantakan. Tentu, perjalanannya nggak selamanya mulus, masih banyak banget tantangannya. Mulai dari data yang belum seragam, standar yang beda-beda di tiap negara, sampai resiko greenwashing, yaitu perusahaan yang kelihatannya hijau, padahal aslinya enggak. Ini adalah ekosistem yang masih terus berevolusi. Jadi, kita sampai pada kesimpulan ini, ESG bukan lagi sekedar pilihan investasi, tapi udah jadi jantung dari mesin keuangan global. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ESG itu penting, tapi bagaimana kekuatan 35 triliun dolar ini akan secara fundamental mengubah cara kita berbisnis, berekonomi, dan akhirnya hidup di planet ini. Nah, itu tadi penelusuran singkat kita di dunia investasi ESG yang luar biasa besar ini. Menurut Anda gimana soal pergeseran besar ini? Coba deh, bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus ikuti kami untuk pembahasan mendalam lainnya. Sampai jumpa!